Oke guys, welcome back to Gojian Movie. Dalam pembahasan alur cerita Donghua Battlestruck Defense Season 5 episode ke-157. Oke guys, sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh dong terlebih dahulu di subscribe. Oke, kalau gitu langsung aja atuh kita terobos. Di awal cerita kita diperlihatkan para tetua yang sedang berbondong-bondong menunggu kepulangan perwakilan muda klan mereka. Karena waktu memasuki makam kuno surgawi akan berakhir, para tetua yang menunggu di gerbang makam sambil bertinyi-tinyi karena kekepoannya, perwakilan klan mana di ekspedisi kali ini yang telah mendapatkan lebih banyak manfaat. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya segel gerbang makam kuno itu bergerak, menandakan pintu raksasa akan segera terbuka. Dan begitu terbuka, perwakilan muda klan kuno satu persatu keluar dari makam surgawi. Dan akhirnya setelah keempat perwakilan itu keluar dari makam surgawi, Xiaoyan dan Xun Er pun menyusul keluar dari makam surgawi. Xiaoyan dan Xun Er membungkuk hormat kepada Tong Xuan, sehingga Tong Xuan yang melihat Xiaoyan auto terbagong. Atas pencapaian, Xiaoyan meningkatkan kekuatannya sampai 3 bintang, sehingga Tong Xuan berpikir mungkin Xiaoyan telah berhasil bertemu dengan leluhurnya. Nah, setelah semua perwakilan muda klan kuno keluar dari makam surgawi, tetua klan Hun yang menunggu jenius muda klannya keluar dengan penuh percaya diri bahwa keluar terakhir dari makam surgawi menandakan telah mendapatkan lebih banyak manfaat dan keuntungan daripada yang lain. Tapi ternyata kepercayaan diri tetua klan Hun bernama Hun Lin itu berubah dengan raut wajah marah tatkala melihat dua perwakilannya memang keluar terakhir sih. Tapi sayangnya tidak dengan keadaan hidup alias sudah pindah alam. Tanpa banyak babi bu, Hun Lin menuduh Xiaoyan yang telah melakukan pembunuhan. Xiaoyan yang sempat berpikir bahwa orang yang telah terbunuh di makam kuno juga akan dikirim pulang. Namun Xiaoyan yang tidak mau berdebat dan membuang energinya, meminta tetua klan Hun itu untuk menanyakan saja kepada Hunya dan Hun Li siapa yang telah membunuh mereka. Xun Er yang tidak mau akan kekasihnya dalam masalah mengingatkan keluar dari makam kuno dengan kehilangan nyawa bukanlah hal aneh, mengingat bahaya di makam kuno memanglah sangat besar. Namun terlepas dari hubungan Xiaoyan dengan dua perwakilan klan Hun yang tidak baik, Xun Er membongkar atas perlakuan Hunya dan Hun Lin di makam kuno telah beberapa kali menyerangnya. Para tetua klan Gu jelas menjadi marah setelah mengetahui garis keturunan dewa klan mereka diserang. Para tetua dengan raut wajah marah dan berkata walaupun Hunya dan Hundi keluar belum pindah alam, mereka tidak akan membiarkan dua perwakilan Dajjal kurang asam itu untuk bisa keluar dari klan Gu. Hun Lin yang kena mental setelah sedemikian rupa ditekan oleh para tetua klan Gu. Hun Lin yang terpojokan tidak bisa memberikan perhitungan kepada Xiaoyan dan akhirnya memutuskan untuk segera melarikan diri sebelum dirinya digeprek rame-rame. Setelah permasalahan dengan Hun Lin selesai, perwakilan lain pun pamit undur diri untuk kembali ke tempat peristirahatan masing-masing. Xiaoyan yang bertinyi-tinyi karena sedari tadi tidak melihat dokter peri kecil dan rekannya yang lain menjadi heran. Tong Xuan yang mengetahui apa yang terjadi menjelaskan dengan serius kepada Xiaoyan bahwa sebelumnya mereka telah menerima pesan dari pavilion bintang jatuh untuk segera pulang. Xiaoyan yang mendengar itu menjadi khawatir sehingga memutuskan untuk segera pulang dan membuat Xun Er yang tidak mau jauh-jauh dari Akang mencalonkan diri untuk ikut. Namun sayangnya Tong Xuan meminta Tuan Putri klan Gu itu untuk tidak pergi karena khawatir
karena baru-baru ini terdapat kabar tidak baik bahwa klan Ling telah menerima serangan pembantaian. Xiaoyan juga ingin kekasihnya itu Xun-Er selalu baik-baik saja, memintanya untuk tetap tinggal dan membuat Xun-Er menjadi sedih karena hari ini akan menjadi hari terakhir mereka bersama. Xiaoyan dan Xun-Er dalam detik-detik perpisahan mereka membuat Xun-Er terus mengutarakan kegalauannya kalau Akang Xiaoyan pulang ke pavilion bintang jatuh, entah kapan mereka akan bisa bertemu kembali. Tapi lagi asik berduaan muncullah yang ketiga biasanya setan. Tapi ini bukan guys ya, tapi Guyuan ayahnya Xun-Er. Xun-Er yang merengut menanyakan dalam hati kenapa ayahnya itu harus datang, jadi gangguin mereka deh. Guyuan yang melihat anak gadisnya bucin parah kepada Xiaoyan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Xun-Er yang merasa kedatangan ayahnya akan membicarakan hal penting, sehingga Xun-Er memutuskan untuk pergi walau masih kesal. Benar saja tebakan Xun-Er, Guyuan menanyakan atas pertemuan Xiaoyan dengan leluhurnya Shou Xuan dan membuat Xiaoyan langsung menanyakan apakah ada cara untuk menghidupkan leluhurnya kembali. Guyuan menjelaskan makam kuno surgawi dibuat oleh Dodi terdahulu. Untuk melanggar aturan di makam surgawi, maka harus mencapai ranah Dodi terlebih dahulu. Selanjutnya Guyuan dan Xiaoyan membahas menghilangnya klan Ling, dan pembahasan itu berhenti ketika Guyuan meminta calon mantunya itu istirahat dulu dan meminta Xiaoyan melindungi baik-baik Gyo Kaisar kuno Tose. Singkat cerita, akhirnya telah tiba hari kepulangan untuk perwakilan klan kuno dan Xiaoyan tiba-tiba dihampiri Yingxi untuk memberikan undangan kepada gurunya. Xiaoyan yang masih kesal menerimanya dengan ogah-ogahan karena mengingat klan Yao yang telah mengusir gurunya. Namun Xiaoyan mau tidak mau menerimanya, siapa tahu gurunya itu membutuhkan undangan ini. Perjalanan pulang akan segera dimulai dengan ditemani oleh tetua dan jenius muda klan Gu. Xiaoyan dan Xun-Er di momen perpisahannya saling melemparkan tatapan sedih dan penuh kerinduan. Xiaoyan memutuskan untuk mempercepat kepulangan dengan menggunakan lubang cacing yang dekat dengan pavilion bintang jatuh. Namun baru saja Xiaoyan sampai di pavilion bintang jatuh ketika tiba-tiba saja Xiaoyan mendapatkan serangan dari orang yang tidak dikenal dan kepala muda pavilion itu langsung menyadari bahwa atas kepergiannya pavilion bintang jatuh telah meningkatkan keamanannya dengan lebih baik sampai sejauh ini. Tim keamanan yang salah paham kepada Xiaoyan untungnya dapat dihentikan dengan kedatangan Abah Yolo. Dan dengan raut wajah tidak bisa menahan kegembiraan ketika melihat kepulangan muridnya dan peningkatan kekuatan yang signifikan selama kepergiannya. Xiaoyan yang menanyakan keberadaan temannya, Abah Youchen mengatakan bahwa temannya telah pergi untuk memberikan bantuan perlindungan kepada aliansian di Kekaisaran Jama karena mendengar telah terjadi sesuatu yang buruk di sana. Xiaoyan yang mendengar aliansian yang sedang tidak baik-baik saja membuat hasratnya bergejolak ingin segera pulang kampung. Namun Abah memintanya untuk tidak terburu-buru karena Abah sedang mengumpulkan bala bantuan dengan kekuatan setidaknya 3 dojun yang diambil dari dataran tengah. Xiaoyan yang sempat kebingungan bagaimana Abah mengumpulkan untuk membentuk skuad itu. Abah menjelaskan kepada muridnya itu bahwa pavilion bintang jatuh yang memiliki 2 alkemis tingkat tinggi menjadi daya tarik untuk masing-masing bala bantuan akan mendapatkan 3 pil obat tingkat 8 yang seketika membuat Xiaoyan melongo. Namun benar saja tidak perlu menunggu lama, mereka berdua mendapatkan laporan bahwa telah terdapat 5 ahli yang mendaftar. Abah yang melihat Xiaoyan masih cemas menenangkannya selagi tidak menjanjikan pil obat tingkat 9.
semuanya masih aman dalam kendali. 若是他被攻占， Oke, sekarang kita move on dulu ya ke aliansian yang baru-baru ini hangat diperbincangkan. Murid aliansian melaporkan kepada Hei Bodong bahwa Tuan Muda kedua bernama Soli sedang menahan kemunculan Dojong yang meresahkan. Dan benar saja seperti yang dilaporkan murid aliansian, Soli saat ini sedang baku hantam dengan antek-antek sekte mendalam. Walaupun ranah kekuatan Soli Dong Huang, namun dikeroyok dua orang dengan kekuatan setara membuatnya di pojokan. Untungnya sebelum keadaan Tuan Muda kedua itu semakin dalam bahaya, Hei Bodong muncul yang membuat antek-antek singa mendalam setelah membuat kekacauan itu memutuskan untuk pergi. Dengan percaya diri antek-antek Dajjal itu berkata bahwa Kaisar Es tidak mungkin dapat menahannya pergi, tapi ternyata... 犯我炎盟者，死！ Tapi ternyata yang sedari awal Kaisar Es itu telah diremehkannya, membuktikan keunggulannya dengan mengirim naga es untuk menghancurkan orang-orang yang berada di lubang sparsial. Oke, sekarang kita balik lagi ke Pavilion Bintang Jatuh, di mana Xiaoyan yang sedang sibuk merekrut sekuat bala bantuan untuk dibawa ke aliansian, namun tidak disangka berkat godaan 3 pil obat tingkat 8, membuat banyak ahli kuat untuk melamar sehingga membuat Xiaoyan yang melihat saking banyaknya pelamar menjadi kelimpungan. Singkat cerita, akhirnya telah tiba waktu keberangkatan Xiaoyan dengan ditemani ahli Dojun yang diambil dari dataran tengah juga telah berkumpul. Para ahli kuat dataran tengah yang melihat penampakan Yao Chen dengan aura luar biasanya tidak merasa aneh. Namun setelah melihat Xiaoyan yang masih lumayan bocil, seketika ekspresinya berubah dengan keterkejutan karena telah memiliki gelar kepala pavilion muda yang tersohor. Namun keterkejutan para ahli kuat dataran tengah berubah ketika Xiaoyan mengambil komando dengan nada tegas, memberikan pidato untuk semua orang dapat diajak kerjasama dalam komandonya. Abah dengan lebih meyakinkan lagi Xiaoyan bahwa sekuat bala bantuan dari ahli kuat itu bisa dipercaya sepenuhnya. Xiaoyan dengan seksama mendengarkan instruksi dari Abah sebelum kemudian memimpin sekuatnya untuk memulai perjalanan untuk segera menuju ke Kaisaran Yaman, tepatnya menuju aliansian. Xiaoyan yang sudah berangkat dari dataran tengah, ternyata tidak hanya sekuat Xiaoyan saja yang sedang menuju aliansian, namun rupa-rupanya sekte singa mendalam yang juga sedari awal telah mempersiapkan serangan besar-besaran karena merasa aliansian bukanlah faksi yang dapat dengan mudah diremehkan, dan karena itulah mereka tidak mau menunda-nunda waktu untuk segera melakukan serangan untuk menaklukkan aliansian. Oke guys, episode kali ini tuh emang benar-benar edan gitu ya guys ya. Oke, jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Gojian Mupi pamit undur diri. Bye-bye.